Selamat sore, tuan-tuan. Sore. Gimana kabarnya ini? Sore, Baik, luar biasa. Wes. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal kabar, ada kabar yang akan membuat hari menjadi lebih gembira nih. Apa tuh? Ada nih di belakang Apa saya tuh? Apa itu di belakang? Apa tuh? sebuah atribut selebrasi karir seorang pesepak bola muda. Vidi. Van Dijk. Bukan. Oh, siapa tuh? Van de Beek. Bukan. Siapa tuh? Victor Detan. Seven. Vidi Seven. Vidi. Gimana selebrasinya coba? Vidi. Yang mana nih? Selebrasi yang mana? Udah berapa gol? Yang dia? ini. Oh, Bukan. Yang gini. Mahyadi Penggabean. Bukan. Gini ya. Vidi itu, Seven. Vidi Seven. Gimana nih Vidi Seven? Kita nanti Detan. pokoknya teman-teman yang mau jaketnya bisa langsung nanti tunggu tanggal mainnya. Oke, dia langsung hard selling ya udah. Tunggu tanggal mainnya. Kita langsung main hard selling aja ya kan? Mungkin looksnya dari sini agak bikin penasaran. Bener. Ada sesuatu Iya. yang sangat-sangat bisa diartikan luar biasa. Detail-detailnya Detail-detailnya. coming soon. Coming soon. Tunggu aja. Itu belakangnya ada sesuatu juga sebenarnya, Apa tuh? tapi rahasia. Oh, rahasia. Oke, nanti aja kita. Nanti ya. aja. Oke, action. Nih. Tenenet gitu kan. Openingnya. Yuk, ready? 3, 2, 1, action. Halo Sobat Akurasi TV. Kembali lagi bersama kami. Georges Haji ngambil corner kick. Kembali lagi di Top of the League. Dan hari ini kita masuk di episode ke-7. 7, Lucky 7, Stairway to Heaven. Iya nggak sih? Nice. Tentu saja hari ini saya tidak sendirian. Kenapa dia berdoa? Hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani para punggawa reguler dari Top of the League. Tidak lain tidak bukan Bung Emir dan Bung Nadif. Hari ini line up-nya Wonderkid semua nih. Kita Dan seperti biasa, setiap Top of the League adalah segmen-segmen di mana kita akan membahas seputar sepak bola mancanegara dan juga lokal atau Indonesia tercinta. Sudah siap? Oke, pembahasan pertama kita dahului dengan berita duka dari timnas Indonesia yang harus menerima kekalahan dari Australia nih, Bung Nadif, Bung Emir. Apakah di luar dugaan? Apakah ya sudahlah atau gimana nih? Mungkin gak di luar dugaan sih, karena Australia emang tim gede kan, dia langganan Piala Dunia dan sebenarnya gak kaget juga kalau misalnya emang kalah, tapi yang penting kita bounce back buat laga selanjutnya lawan Bahrain. Jadi kita lupain aja kekalahan lawan Australia karena mungkin masih adaptasi kan. Kita juga lihat pemain-pemain baru pada gabung kan tuh di hari Senin, mepet banget pertandingan hari Kamis. Jadi semoga di next match udah pada ngeblend semua chemistry dan yang penting lawan Bahrain kita bisa dapat 3 poin. Amin. Bung Nadif gimana? Aduh. Kecewa kah atau memang ya sudahlah? Jujur kecewa, Oke. jujur kecewa karena kita berharap menang dengan penonton Indonesia yang benar-benar datang, bukan datang ke sana ya, beberapa datang ke sana tapi orang-orang Indonesia yang ada di sana juga menyaksikan secara langsung, tiket full untuk Indonesia. Tapi benar tadi apa yang dikatakan oleh Bung Emir bahwa ya sudahi pertandingan ini. Benar. Kita fokus lawan Bahrain. Oke. Memang komposisi kemarin juga bisa kita katakan beberapa pemain baru dengan pelatih baru, komposisi yang berbeda, formasi yang berbeda, itu menunjukkan sesuatu yang harus memiliki adaptasi yang sangat ya waktunya bisa dikatakan tidak bisa singkat gitu. Tapi ya kita harapkan beberapa pemain profesional yang beberapa pemain yang bermain di Eropa bisa menunjukkan adaptasi yang sangat cepat sehingga ketika melawan Bahrain kita bisa mencuri 3 poin karena kita di atas angin lawan Bahrain. Benar. Dan kredit juga buat Garuda Australia kan, walaupun timnas kalah mereka tetap meramaikan stadion dan bisa menyaingi supporter Australia lah di sana. Dan semoga nanti lawan Bahrain harusnya kita supporternya lebih gila lagi kan. Betul. Benar-benar di kandang Garudanya nih sekarang nih. Benar. Oke, kita jangan lama-lama
membahas yang sudah lalu, karena selanjutnya kita harus berfokus yang akan datang, yaitu Indonesia akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno International Stadium. Pertandingan Indonesia versus Bahrain sudah menjadi perbincangan jauh-jauh hari. Salah satu yang menarik adalah Bahrain yang kembali ke GBK. Berbicara GBK nih, Indonesia punya memori manis pada tahun 2007 waktu Piala Asia. Digelar kalau nggak salah di 4 negara di Asia Tenggara tuh, tahun 2007. Di mana Indonesia menumbangkan The Mighty Bahrain ya, 2-1 dari gol Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Gimana? Ya, memori manis atau akan terjadi lagi nih nantinya? Kan ngelihat 2007 itu stadion full banget ya, pas Piala Asia. Jadi harusnya lawan Bahrain tiket udah sold out dan fans udah bener-bener nggak sabar nggak tahu tuh dari bulan apa kan untuk pertandingan ini gitu. Jadi secara atmosfer gue yakin banget kita udah menang lah secara atmosfer. Tinggal pemain aja nih, semoga mereka udah cukup lah waktu adaptasinya dan semoga bisa mengulang kemenangan di 2007 waktu itu. Jujur pertandingan ini gue berarti usia 6 tahun kali ya. Usia 6 tahun belum benar-benar full menyaksikan yang benar-benar gue sadar gitu di dunia ini untuk menonton. Mungkin yang keinget yang 10-0. Iya. 10-0. Tapi kita ingat yang manisnya dulu. Manis aja kita dulu. Ingat yang manisnya Terbuka dulu. dengan yang manis. Oke. Kita ingat yang manisnya dulu. Kalau misalkan pertandingan melawan Bahrain, pasti ini yang akan disorot oleh media. Pertandingan ini, gol dari Bambang Pamungkas dan juga Budi Sudarsono lewat aksi indah Firman Utina sebelumnya ini memberikan semangat yang menunjukkan bahwa Indonesia tuh bisa lawan Bahrain. Indonesia tuh bisa menang. Kita di GBK pernah menang dan nanti kita harus menang lagi gitu. Dan itu ada nomor 4 itu ada Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi, anaknya itu Reno Salampesi. Pemain Persipura yang juga bersinar di Persipura di debut pertamanya dia sudah mencetak gol. Dia semoga juga dia bisa mengikuti jejak karir bapaknya untuk menjadi pemain timnas ya. Walaupun beda posisi tapi tetap beda posisi. Dia sebagai goal getter sekarang semoga bisa menjadi striker andalan Indonesia seperti Bambang Pamungkas dan juga Budi Sudarsono. Iya, itu dia. Dan tadi Emir sudah bilang tiket sudah sold out, Emir. Dan artinya GBK akan full dengan fans timnas Indonesia karena nih kabarnya 3.000 tiket yang diberikan kuota istilahnya untuk pendukung Bahrain itu nggak diambil oleh fans Bahrain. Ini dikonfirm. Gimana nih? Apakah positif menang karena full satu GBK akan mendukung timnas? Balik lagi ke mental kali ya. Mental ya nggak, Div? Mentality. Coba kalau misalnya nih, Div, lu sebagai mantan pemain, stadion full ngedukung lu, itu kan ekspektasi udah menang semua tuh. Iya, betul. Nah itu tinggal ke pemainnya sendiri, benar nggak? Betul. Dukungan dari pemain ke-12 udah ada. 12. Tinggal stadion pemainnya aja. Full stadion Garuda untuk Indonesia. Ayo. Apalagi, ayo. Pemain kita levelnya udah di atas juga. Betul. Pemain kita udah benar-benar kualitinya Eropa semua. Ya, apalagi ayo Indonesia, kita harus menang lawan Bahrain. Ya lupakan lawan yang sudah lawan Australia sudahi, kita fokus lawan Bahrain untuk memenangkan pertandingan. 3 poin harus diraih. Fokus lagi langsung ke lawan Bahrain. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia Bahrain, kita akan bicara tentang hal dari sisi teknisnya. Di mana Indonesia dan Bahrain sudah bertemu sebanyak 6 kali, Indonesia menang 1 kali, Bahrain menang 3 kali, dan 2 kali imbang. Di mana selisih golnya cukup mengerikan nih ya. Mungkin sedikit ada akumulasi dari 10-0 itu pada tahun 2012. Dan ya berbanding 18 gol milik Bahrain, dari 5 gol milik Indonesia, selisih 13 gol. Bagaimana nih? Dari gol aja kita lihat, ya mungkin tapi pada saat itu belum ada. Udah beda, ya, timnya udah beda. Betul. Kita udah berkembang pesat lah. Walaupun pernah kita bahas juga kalau mungkin kita paling bawah ya di grup secara rank FIFA, tapi kan ini materinya kita udah bagus banget. Jadi yang pasti 10-0 nggak bakal terulang sih ya. Tapi ngelihat ini kan hanya masa lalu ya, jangan melihat ke masa lalu kan. Kita lihat ke depan lah. Betul. Dan di depan
kita harus optimis dapat 3 poin as. Gimana, Dev? Nice banget. Iya betul. Kita harus optimis mendapatkan 3 poin. Ya memang itu ada di situ ada Marhun ya sebagai pencetak 2 gol ketika kemarin gol kontroversial itu loh. Iya, 90 berapa? Plus berapa? 98. Berapa itu? 98. Nah, itulah gol Tahun kontroversial Stella. yang dicetak oleh Marhun ya, tapi sudahi karena kita punya pemain yang berkualitas. Indonesia, saya yakin Indonesia pasti menang melawan Bahrain. Harus menang sih menurut gua karena udah mepet juga udah mau sisa berapa nih berarti? Sisa 3 kan, Bahrain, Cina, Jepang. Kalau masih kita agak bisa ambil poin lawan Bahrain sih bakal berat karena lawan Jepang kan nanti di akhir pertandingan grup kan kayaknya udah calculated loss kan. Jadi lawan Bahrain sama lawan Cina nih harusnya emang harus menang sih. Udah ya wajib lah apalagi di kandang. Jersey-nya udah keren ya. Bener, jersey udah keren. Kurang page World Cup. Bener, di lengan kanan ya, di lengan Iya, kanan. betul. Page World Cup, udah itu. Dan Bahrain adalah tim Timur Tengah seperti tim Timur Tengah lainnya memiliki postur besar dan fisik yang kuat. Tapi lack of pemain-pemain cepat nih. Jarang ada pemain yang larinya kencang atau dribblingnya gila dari Timur Tengah yang terkenal gitu kan. Apakah ini kelemahannya dan mungkinkah kita bisa memanfaatkan pemain-pemain seperti Eliano, kemudian Ragnar dan Rafael dengan permainan cepat mereka seperti Patrick Kluivert inginkan? Ini adalah 2 tipe permainan yang berbeda sebenarnya dari Bahrain sendiri dan juga dari timnas Indonesia sendiri ya. Dari misalkan Bahrain mungkin mempunyai postur yang besar, sedangkan Indonesia juga sekarang memiliki postur yang besar, tapi ditambah dengan kualitas dari speed yang lebih diunggulkan dibandingkan Bahrain. Semoga ini bisa menjadi suatu celah dari Patrick Kluivert untuk mengambil kelebihan dari Indonesia supaya dimanfaatkan sehingga melawan Bahrain bisa dioptimalkan dengan baik dan bisa mencari keunggulan dari kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh pemain Indonesia. Verdong yang terakhir kali bermain sangat luar biasa, menit 90 masih bisa berlari begitu kencangnya. Ya semoga bisa terbukti kembali melawan Bahrain. Kalau dulu kayak ngelihat timnas lawan tim Timur Tengah tuh pasti alasan kalah fisik, kalah postur. Betul, nah, pasti. sekarang ini udah nggak berlaku karena ada beberapa pemain aja yang tingginya udah 190 plus kan. Jadi kalau menurut gua secara postur fisik kita udah nggak kalah lah, secara kelas pemain juga udah nggak kalah. Jadi emang balik lagi sebenarnya mental kayaknya yang berbicara. Lagi Benar, mental. karena ini kayaknya kemarin ngelihat videonya Hubner di bandara di wawancara dia bilang kayak dia udah dendam banget gitu sama Bahrain. Jadi ini emang nggak janji. Dia nggak janji buat nggak main kasar gitu. Betul. Jadi ini kayaknya udah personal banget buat seluruh pemain, bahkan fans kan udah benar-benar kayak gedek banget dan nungguin penampilan Bahrain gitu. Jadi excited banget buat nonton ini di stadion langsung. Yes, kita semua juga excited, termasuk Emir yang bakal nonton langsung di stadion ya. El Preman, kita tunggu aksimu. Ya, pertandingan akan digelar malam hari nih, dan biasanya malam hari di Jakarta belakangan nih hujan nih. Bener. Apakah akan mempengaruhi pertandingan juga nih? Gue takut mempengaruhi gue pulang pergi sih sebenarnya. Kalau pemain sih harusnya lebih positif ya, karena kan secara cuaca kayaknya yang diaspora lebih enak kalau cuacanya lebih lembab. Betul. Gitu kan. Jadi kayaknya nggak ngaruh sih. Bahkan yang lawan Irak bulan Juni tahun lalu mainnya sore malah kayaknya jadi kecapean tuh pemain kitanya juga. Jadi kayaknya semakin malam semakin bagus sih buat para pemain. Tinggal kalau hujan gue mikirin para fans termasuk gue ya, masuknya dan pulangnya karena kan susah tuh. Iya. Ya kan? Gitu sih. Tapi kalau jam main malam sih cocok lah, apalagi kan jam segitu udah selesai tarawih kan berarti kan. Iya, udah selesai tarawih. Gimana, Dev? Hujan, fisik apakah mempengaruhi? Ya kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya beberapa pemain Indonesia sudah pernah bermain di GBK dengan kondisi hujan dan beberapa raihan dari pertandingan ketika dilaksanakan hujan juga beberapa positif juga. Jadi beberapa pemain dari Indonesia sudah terbiasa ya. Semoga dengan terbiasanya ini bisa menjadi adaptasi yang sangat baik untuk pemain Indonesia sehingga ya bisa menunjukkan permainan dengan kualitas yang bagus. Ya kita harapkan juga kualitas rumput dari GBK juga bisa sangat baik ya. Betul. Jadi ya pertandingan enak dilihat oleh penonton juga. Kualitas bola passingnya juga bisa mengalir begitu lancar dan cepat. Benar. Gitu. Karena kalau rumputnya jelek nggak bisa main bola bawah kan. Jadi flow-nya nggak enak. Ball terus nantinya. L1 segitiga terus tuh. Terobosan atas. Tapi kalau cuaca dingin tuh lebih enak gak sih Div main?
Lebih enak ya. Dan kalau di kamera pun mungkin lebih looks-nya lebih Lebih fresh. kalau panasnya kan agak Ya. berminyak gitu Oke. ya. Makanya pakai sponsor. Harusnya. Oke, selain pemain, kita head to head kan dan juga tim, ada juga yang menjadi perhatian warganet, yaitu adalah wasit yang akan menjadi pemimpin laga nih. Ya, Gulmorodi Sadulo sebagai pengadil lapangan. Ya, Gulmorodi ini pernah memimpin, kalau teman-teman ingat ya, Indonesia melawan Vietnam pada Piala Asia 2024 lalu. Nah, saat itu Gulmorodi memberikan penalti untuk Indonesia dan berhasil dieksekusi oleh Asnawi Mangko Alam. Gimana nih? Apakah bakal terjadi perbedaan yang signifikan setelah wasit yang kemarin? Kalau wasit, ya itu kita tuan rumah. Secara mental kayaknya kita di atas kertas kan, menang, dan kayaknya sih kalau wasit kayaknya menurut gua kan ada VAR ya. Jadi ya apapun sebenarnya bisa dicek dari VAR gitu. Jadi ya yang penting wasitnya inilah tetap fair lah buat kedua tim. Ini salah satu wasit terbaik di negaranya. Dari mana sih? Gulmorodi. Tajikistan ya. Tajikistan. Tajikistan. Ya, salah satu wasit terbaik di negaranya yang juga beberapa kali memimpin laga di Indonesia yang menguntungkan Indonesia ya. Semoga walaupun dia terkenal dengan wasit yang ringan dengan kartunya, ya semoga anginnya ke kita. Ya. Ringan tangan ke kita ya. Kita berharap wasit memberikan penampilan yang adil Betul. sebagai Ya, pengadil di lapangan. Tapi ya untuk Indonesia sebenarnya kalau emang misalnya Bahrain lebih banyak dapat foul asal itu emang clean dan jelas, sebenarnya fans juga ya udah ya gitu. Jadi karena salah satu tipe negara Timur Tengah ketika menit-menit akhir ada main aja ya, suka ada main, ontak lewat ya kan. Iya. Dan ngomong-ngomong soal ringan kartu tadi, statistiknya lucu nih. Dia memimpin 69 pertandingan selama karirnya sejak mendapatkan lisensi FIFA 2017. Dia sudah mengeluarkan 242 kartu kuning dan 9 kartu merah. Semoga saja ringan tangan kepada pemain-pemain kita nih daripada pemain Bahrain. Ya karena pas lawan Arab itu Hubner merah kan. Ya semoga nggak ada yang kena merah lagi karena kan bakal impact ke next match-nya kan. Jadi mereka nggak bisa main. Jadi ya semoga nggak ada yang kena kartu sih, karena selain cedera akumulasi juga fatal tuh udah pertandingan akhir gini. Walaupun Indonesia memiliki beberapa pemain yang berkualitas, yang pemain yang pertama maupun yang kedua memiliki pemain yang berkualitas, ya akumulasi kartu ya sangat berdampak besar juga. Karena ketika pemain ada yang berdampak kartu di lapangan, itu akan mengubah strategi dan formasi yang pelatih harus pikirkan secara cepat gitu. Jadi ya seperti yang tadi Al Preman bilang, akan bermain kasar tapi sesuai dengan sesuai dengan regulasinya gitu ya. Peraturan, ya. Sliding dengan kaki untuk ke bola. Mainnya keras kali ya. Keras, kasar, iya gitu. betul. Misi bang. Nah itu merah tuh. Oh merah ya. Merah. Walaupun misi bang lu. Iya, merah tuh. Maaf. Jangan gitu. Tapi ya tetap kita harus menunjukkan kualitas mentality yang benar, tidak mau kalah gitu. Oke. Fighting spirit yang penting untuk Indonesia ketika menjauh Bahrain nanti. Nah, sudah lelah-lelah membahas timnas, saatnya kita seperti pemain bola. Setelah international break, kita kembali ke klub masing-masing di mana kita akan terbang menuju benua Eropa, tapi kita akan bahas pertandingan-pertandingan yang sebelum international break. Dari liga-liga top dunia, Barcelona berhasil comeback mengalahkan Atletico Madrid. Ada juga Arsenal yang mengalahkan Chelsea dan Napoli yang berhasil ditahan Venezia-nya Bang Jai. Bagaimana nih, Mir? Chelsea main jelek banget di weekend, tapi Arsenal sebenarnya mainnya juga jelek kan. Pertandingannya gak menarik juga gitu, tapi emang secara Arsenal udah lebih dewasa gitu lah mainnya. Chelsea masih kurang jam terbang, kebanyakan pemain muda gitu. Jadi ya wajar lah kalah lah, karena pemainnya secara ini juga beda gitu, kalah kelas. Jadi ya deserve lah Arsenal menang. Terus
Bang J, Lukaku dia nempel mati-matian ya kan. Tackle-nya kacau tuh. 0-0 lagi clean sheet gitu. Walaupun kayaknya masih di posisi degradasi ya, masih kayaknya udah pasti degradasi. Tapi ya 0-0 top lah Bang J. Bang J top ya. Bang Adi, Barcelona 4-2 Atletico. Apakah sudah pasti nih juaranya? Barcelona menunjukkan mentalitas juara. Lagi-lagi. Dia bisa menang comeback melawan Atletico Madrid di kandang Atletico Madrid. Sempat 2-0 tuh ya. 2-0 dan baru menit 70 mereka mencetak 4 gol. Sangat luar biasa Barcelona menunjukkan mentalitas sebagai juara. Karena ya kita bisa lihat bahwa Bang Andi pernah mengatakan bahwa cara bermain Atletico Madrid adalah lebih defensif juga kan. Betul. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Barcelona sendiri, dia bisa obrak-abrik pertahanan dan walaupun hanya sedikit kesempatan yang ada tapi dia maksimalkan. Beberapa gol diciptakan dari luar kotak penalti sehingga 4-2 ya Barcelona deserve untuk menang. Kemudian Arsenal melawan Chelsea, pertandingan yang membosankan, tapi ya kita harus melihat dari sisi pelatih Arsenal. Dia memiliki pelatih set piece yaitu Nicolas Hofer. Dia beberapa kali menjadi solusi dari Mikel Arteta karena beberapa kali Arsenal ketika sudah buntu penyerangannya, strikernya, gelandang yang tidak bisa mengkontribusi bolanya, sehingga set piece lah menjadi sesuatu yang berharga, sehingga ya gol hanya disediakan oleh para penonton hanya melalui corner, gitu. Dan Bang J tolong dicatat juga oleh beberapa pihak akan menjadi pemain top dunia. Karena dia mengatakan bahwa Lukaku adalah lawan terberatnya. Napoli dengan peringkat 2 teratas di Liga Serie A, kemudian Venezia sebagai 2 terbawah tapi menunjukkan hasil imbang karena ya salah satunya defensif dari Venezia bisa clean sheet. Dan yang harus kita perhatikan juga bahwa pendukung di sana tuh benar-benar penuh ya, walaupun Venezia tuh bisa dikatakan ya tim juru kunci tapi full gitu, penontonnya full gitu. Stadionnya juga keren di pinggir laut, Jadi ya itu juga harus menjadi suatu concern oleh fans Indonesia gitu ya, tetap mendukung sampai akhir laga. Terus sekarang La Liga peringkat pertama itu berarti Barcelona ya. Nah ini kan terus berubah ya, klasemen berubah terus, dan seperti harapan kita di episode-episode sebelumnya, semoga ini tetap 3 tim ini sampai akhir gitu. Dan Atletico kan sebenarnya masih terbuka juga kan peluangnya. Betul, masih ada. Dan sebenarnya nggak tahu ya kenapa Atletico nih sering banget kayak begini, tapi semoga mereka bisa bounce back dan tetap nempel 2 tim itulah, Madrid sama Barca, karena bakal seru banget kalau di matchday 38 nih belum ketemu juaranya. Itu seru banget sih La Liga kayak gitu ya. Dan mungkin bisa terjadi seperti tahun 2014 mungkin dia di matchday 38 dia juara bahkan si Atletico. Itu lawannya Barcelona lagi final, di away gitu kan. Dan masih di Eropa, benua biru. Ngomong-ngomong soal benua biru nih, dengan berakhirnya leg 2 pekan lalu, maka sudah dipastikan 8 tim maju ke laga quarter final Liga Champions. Mana yang menarik? Ada Real Madrid lawan Arsenal, PSG lawan Aston Villa, Bayern Munchen lawan Inter Milan, dan Barcelona lawan Borussia Dortmund. Gue sih sangat menunggu Paris Saint-Germain lawan Aston Villa ya, karena PSG dia berhasil memberikan sejarah gitu, bisa menang melawan Liverpool di kandang Liverpool dengan aksi dramatis adu penaltinya. Kemudian juga Aston Villa, Marco Asensio telah menemukan formulanya di Aston Villa dengan menjadi player of the month di Aston Villa. Ya ini pertandingan yang menurut gua akan benar-benar tunggu untuk ditonton. Udah nggak cuma klub yang punya PR yang baik ya, sign Neymar, sign Mbappe, sign Messi, dan belakang ini sign pemain-pemain muda. Dan works ternyata. Desiree Doué, kemudian Bradley Barcola, kemarin ada Kvaratskhelia, dan pemain mudanya juga Zaire Emery. Vitinha. Vitinha itu perform semua, Mir. Iya, kayaknya emang mereka lebih kompak main secara tim gini, karena kan gue nonton juga banyak yang muji-muji PSG mainnya tuh bagus banget gitu. Bahkan yang di leg pertama kalah itu kan Liverpool cuman bisa bikin 2 shot kan, kebetulan aja 1 gol gitu. Dan ya emang mereka lolos sebenarnya
dari permainan deserve banget. Terus Aston Villa juga tim kuda hitam musim ini. Jadi ya bakal menarik banget ngeliat duel mereka. Kalau Madrid Arsenal sih harusnya Madrid ya ngelihat secara histori sih Dendam masih kayaknya. enggak. Ini berapa UCL sih? 15 UCL sama 0 UCL itu kan Oke, udah ya dendam. udah Confirm. enggak udah inilah udah bilang kalau kayaknya Madrid lah. Terus Bayern sama Inter nih juga seru karena Bayern juga lagi performanya di Liga juga, Inter juga. Dan replay final 2010 nih kayaknya. Bener, replay final 2010 sama Barcelona Dortmund di Liga lagi kacau banget, kacau tapi di galau. UCL bisa ini, tapi ya harusnya sih Barcelona kan. Ya, Jadi gue excited PSG final sama Inter lawan Bayern sih. lawan Bayern ya. Lucu banget karena Dortmund tuh di Liga nih posisi 11. Posisi 11 parah Tapi banget. di UCL tuh gacor. Apakah akan terjadi musim lalu lagi masuk final nih lawan Madrid lagi? Enggak sih. Enggak ya, Barca ya udah ya, stop Kayaknya ya. Barcelona sih kalau gue. Ya, tapi Aston Villa juga posisi 9 kalau nggak salah di Premier League. Tapi dia juga di UCL gacor juga. Gacor juga. Iya. Ya itu makanya sesuatu yang kita gimana ya, mereka bisa bermain seperti itu. Kayak sebenarnya kalau di Indonesia juga ada Madura United. Madura juga. United, peringkat ya. paling bawah. Peringkat lagi. paling bawah tapi di ini mau Semifinal ya? semifinal. Kacau. Ada juga sudah di Ya emang Indonesia. kayaknya nih beda mental ya. Iya, kalau beda mental, main beda di fokus liga, kali. main di antar kontinen gitu. Betul. Males gitu di Liga. Iya, Udah sini iya. aja lah gitu kan. Tadi mau ngomongnya bukan Madura, mau ngomong MU dulu biar kepo. Apa tuh gitu. MU? Iya. Kayaknya enggak deh. Enggak, Mas. kayak enggak Madura Oh, United. Madura, Gitu. Iya bang gitu. Nah ada satu tim lagi nih tapi nggak ada di sini nih teman-teman. Siapa tuh? Yaitu Newcastle United. Ya nggak main di UCL namun sangat bahagia nih pekan lalu nih. Karena berhasil menjuarai Carabao Cup melawan The Mighty The Reds Liverpool dengan skor 2-1 nih. Trofi pertama semenjak 1955, 70 tahun. Iya. Gimana nih Mir? Newcastle keren sih mainnya. Dia benar-benar solid banget. Liverpool gak bisa tembus pertahanan mereka itu, yang Chiesa juga kayak satu kecolongan aja, tapi secara pertandingan tuh emang Newcastle deserve banget buat jadi juara. Dan ngelihat mereka ngebangun tim ini kan udah cukup lama kan, 3-4 tahun, kayak kaptennya Gimares, terus ada Tonali. Jadi di depan Isak perform juga. Jadi ini gelar yang sangat deserve dan kayaknya first of many mungkin first of many karena secara core timnya udah bagus banget sih. Asal nggak dijual-jual kayaknya mereka bisa pertahanin tren ini. Kita ucapkan dulu selamat kepada Indonesia Tune Army karena up the tune. Indonesia Tune Army karena dia benar-benar menjadi fans yang setia. Benar. Dan Iya pasti ini berkah Ramadan mereka katakan ya, karena ya pasti terharu banget lah melihat Newcastle yang cukup struggle terus di Premier League, tapi gue cukup memperhatikan dan melihat bahwa Newcastle United ini semenjak perpindahan manajemen dia benar-benar menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Mereka benar-benar menunjukkan kualitasnya di setiap sisi, di setiap detail dari klub tersebut mereka perbaiki, termasuk dari pemain-pemainnya juga menunjukkan pemain-pemain kualitas, apalagi Isak dengan perform yang sangat luar biasanya. Ya bisa kita katakan bahwa Newcastle pantas untuk menjadi juara. Dan mohon maaf kepada Liverpool, sangat pekan yang buruk berarti ya kemarin ya. Pekan yang buruk untuk Liverpool ya. Tapi Liverpool punya Liga Inggris yang semua orang sudah sepakat bahwa kemungkinan besar Liverpool nih. Kemarin 15 poin di atas Arsenal ya. Ya udah tinggal fokus ke Liga aja. Betul, satu fokusnya. Dan kalau gue sih udah ngefans nih, gue udah tahu dia bakal juara gitu. Karena gue ngefans fans sama Newcastle tuh dari zaman Santiago Munez. Film Gol 1, 2, 3. Apakah akan jadi dokumenter film Gol lagi? Waduh. Bisa jadi. Itu mungkin performa Newcastle paling bagus kayaknya di film Gol itu. Iya ya. Sampai masuk UCL ya. Masuk UCL. Wah gila sih. Tapi impact yang baik ini juga membuahkan hasil yang baik juga untuk pemain-pemainnya ya. Jadi dipanggil Thomas Tuchel, beberapa pemain Inggris, Dan Burn, kemudian ada Tino Livramento dan Anthony Gordon dipanggil untuk membela timnas Inggris di international break ini. Gimana nih? Deserve? Ya kalau Gordon kayak udah reguler kan. Ya. Terus Dan Burn kan pertama. Ya kalau 32 tahun pertama. 32. Gue lihat di sosmed banyak pro kontra juga kan. Gitu. Tapi
mungkin ya deserve lah, kan Inggris sebenarnya nggak punya center back yang Iya. bagus-bagus banget kan, Iya. jadi bisa dicoba lah Denver. Harry Maguire kemudian ya Johnston kan udah ya ini usia banget, jadi bisa lah. gimana coba. Tino Livramento back kiri mungkin. Iya, bek Next kiri Inggris. pemain muda usia 22 tahun ya, menunjukkan kualitasnya juga di Newcastle United, memberikan banyak signifikan. Kemudian juga Gordon di depannya, kanan di kiri juga. Ini form yang sangat bagus dari Newcastle United. Tapi yang patut kita harus lihat adalah Dan Burn yang baru yang usianya 32 tapi baru pertama kali dipanggil oleh timnas Inggris. Itu menjadikan sesuatu yang harus dijadikan contoh oleh para pemain muda, karena ya teruslah berusaha, teruslah ya improve untuk terus menjadi lebih baik, karena kita juga tidak pernah tahu apa yang akan kita lihat di karir kita ke depan. Sehingga Dan Burn baru dipanggil usia 32 tahun dan baru ditelepon oleh Tuchel pada jam 10 malam katanya. Dan katanya gue di sini bukan jadi cheerleader doang katanya. Tapi Dia mau main jadi ya. pesaing. Dia mau main, Jadi iya. pesaing. Nah, ngomong-ngomong soal Newcastle juga nih, salah satu memang klub yang melegenda nih ya kan, melahirkan orang seperti Alan Shearer ya, top scorer EPL all time, kemudian Santiago Munez tadi yang melegenda juga di dunia Legenda, entertainment ya, benar. dunia film. Nah, ngomong-ngomong soal legenda nih, kita akan bahas legenda yang mungkin kita belum pernah bahas sebelumnya, yaitu Angkara Messi, Lionel Messi. Gol Messi. Sekarang kita akan bahas Leo Messi yang kontraknya bersama Inter Miami akan habis tahun 2025 ini nih. Nah, rumornya dia akan kembali ke Barcelona. Dia udah top skor sepanjang masa Inter Miami. Iya ternyata. Buset. Higuain. Bisa begitu cepatnya Lionel Messi beradaptasi dengan timnya. Ini bisa kita katakan bahwa Lionel Messi dan Ronaldo adalah pemain terbaik di dunia ya. Betul. Dia baru Harus bawa Ronaldo nih ya. Iya, harus Oke, bawa Ronaldo. siap. Silakan lanjut. Harus bawa Ronaldo. Tapi untuk bisa dikatakan rumor ke Barcelona ya bisa jadi sih, karena Bisa mungkin ya retirementnya bisa menjadi platform yang sangat enak untuk disajikan gitu. The King is back Iya. ke Barcelona, tapi kita juga harus melihat bahwa komposisi dari Barcelona banyak pemain muda yang saat ini Lamine Yamal, Rafinha di sektor sisi yang lagi benar-benar performnya dan benar-benar sudah menjadikan sesuatu yang padu, padahal pemain-pemain Barcelona kan banyak yang muda ya. Iya. Ya mungkin kehadiran Messi bisa membantu untuk bisa lebih baik lagi, atau ya kita tidak tahu ya. Bisa jadi menghancurkan jadi. komposisi. Gimana men? Kayaknya Kalau gua jadi Messi, gua bakal stay di Miami. Karena kan kontraknya dia pas awal sign itu nggak cuman main doang kan, dapat Betul. saham Apple kalau nggak salah. Apple TV terus ya, Apple TV. beberapa benefit lain lah. Jadi kalau menurut gue sih ya udahlah stay aja gitu di MLS. Liganya juga rutin kan setahun. Terus kayaknya gue lihat keluarganya, anaknya juga udah main di akademi sana. Betul. Terus benefitnya udah banyak banget gitu. Jadi ya tinggal nunggu Piala Dunia terus pensiun. Sebenarnya Iya. itu udah cakep banget sebenarnya buat Messi. Udah di comfort zone-nya aja. Udah di comfort zone-nya. Toh udah kurang menang apa lagi kan. Betul. Semua udah dimenangin kok. Jadi ya udah, kalau gue sih jadi Messi di Inter Miami aja. Ibarat game tuh udah semuanya di Udah tamat. Dia Udah udah tamat. tamat. Tinggal Tamat side ya. quest aja kan. Side Ini quest, side quest ya. aja. Belum menang Piala Presiden tapi dalam Messi ya. nice. Dan ngomong-ngomong nih soal Messi yang tadi juga, dia di Miami juga karena banyak orang Latin Amerikanya juga. Iya. Jadi udah emang nyaman nih. Ya, kalau sama di belum sini. menang AFF. Oh iya benar. AFF auto Ballon d'Or tuh kayaknya tuh ya. Iya benar. Ballon d'Or lagi di 2038 Messi Benar, Ballon benar, d'Or benar, ya. benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas ngomong soal Inter Miami yang cuannya bisa dibilang ketika datangin Messi nambah. Kita bakal ngomongin cuan yang juga nambah dari klub-klub Eropa berikut ini nih, yang dimana cuannya datang dari penjualan jersey. Top 5 penjualan jersey 2024. Kira-kira nih, nomor 5 siapa nih? Nomor 5. Nomor 5 Manchester United. Nomor 5 Manchester United. Oke, kita lanjut aja. Nomor 5 Manchester United, betul sekali. Ding 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 ding. 2 miliar. Ya, Manchester United telah mendapatkan revenue sebesar 146 juta euro dari penjualan jersey-nya. Tapi menurut saya MU emang kalau jualan jersey itu
gokil-gokil sih, kayak retronya, kemudian home away, third-nya itu kadang-kadang nggak pernah gagal. Mungkin dulu yang waktu zaman Nike yang taplak meja mungkin tuh. Tapi kan juara kan, pakai Betul, taplak betul, meja. betul. Dia kalau buat baju emang ini sih bagus sih. Iya. Yang mungkin yang blok Korea sekarang orang yang pakai zaman Cantona sharp kayaknya. Tali ada talinya. Dengan oversize-nya itu. Itu yang dipakai orang-orang tuh. Kalau pakai kerah dinaikin apa enggak? Lu? Gua Iya. Gua nggak pakai baju MU kan. Oh gitu. Sorry. Oh Nadim. Misal kayak yang lain. Gua pakai. Yang lain. Gua kalau Gua pakai. Tapi nomor punggungnya 7 Beckham. 7 Beckham. Iya, rambut dibotakin. Oke. Udah. Kenapa nggak 10? Beckham kan pernah 10. Tapi kalau nomor 7 tuh udah bener-bener David Beckham banget. Kalau misalkan yang Ronaldo baru, tapi kan baju core-nya itu yang paling bagus. Gua 26 Kagawa. Yang kotak-kotak. Kotak-kotak taplak meja. Ya, buka, taruh ya kan, buka tuh di situ. Iya, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi emang MU ini walaupun ya bisa dikatakan performnya kurang bagus gitu, tapi ya memang fansnya tuh di dunia cukup banyak. Jadi Betul. penjualan jersinya juga bisa. Brandingnya tetap. Iya, jadi penjualan jersey ya karena klub bersejarah, Betul. banyak sejarah yang harum gitu. Jadi ya tapi ngomongin sejarah terus gitu ya. Ngomongin masa depannya. Masa lalu mulu gitu masa ya. lalu mulu MU. We live in the now. Oke. Nomor 4. Tebak siapa kira-kira nih? Aduh, ada apa ya tadi ya? Munchen ya? Munchen ya? Nadif? Nadif Tadi tuh udah satu belajar lagi. dia ya gitu. Tadi apa ya? Nggak boleh, lebih baik lagi. Tebak dong, tebak. Ya mungkin pokoknya Barcelona nomor 1 menurut gue. Oke. Gak tau gue nomor 4. Oke, lanjut. Nomor keempat ada Liverpool, The Reds dengan 146 juta euro, hampir sama bahkan sama Manchester United nih, The Reds juga. Liverpool bersejarah karena selalu top di Liga Inggris beberapa tahun terakhir. Fansnya juga ini kan banyak kayak Betul. MU. Terus di Indo ada di PIM kayaknya. Dia buka Ya, official store kan di siap. PIM. Jadi ya wajar lah, fansnya emang banyak kok di dunia juga kan. Dan juga bersejarah juga, dan juga Bersejarah. rival MU sejati juga gitu Gue kan. paling suka yang ini, yang hitam ini. Yang hitam ya? Gagah gitu. Oke, tapi tahun ini kayaknya dia nggak ada yang retro-retro gitu ya, dari Nike. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Tapi yang logo Nike-nya itu kayak Nike Oh gitu iya, ya. naik gitu ya. Naik. Naik. Nah, emang kalau dibilang Liverpool tahun ini emang kerahnya emang ikonik sih kalau Ikonik, menurut ya. gue ya, karena emang ya balik lagi bisa dibilang retro, mungkin karena nggak ngeluarin retro karena mungkin home-nya udah retro juga gitu loh. Dan ya kita lihat bisa dijadiin blocker, bahkan dia naik Vespa ya, Div, siapa tahu Div naik Vespa. Oke. Lanjut ke peringkat ketiga. Kira-kira siapa nih? Liverpool, MU udah tadi. Munchen. Bayangin Tadi klub saya kaya, Munchen. punya duit, pemain bintang. Siapa kira-kira? PSG. Nggak ada tadi. Nggak ada ya? Nggak ada. Lupa gue tadi ada siapa. Saya mau beli PSG, kayak kalau beli jersey, Apa tadi bang? Yes. Apa lagi? Apa? Apalagi tadi 5 pilihannya tuh? Pemain, apa? Ininya, klubnya. Klubnya. Pokoknya pemain klub yang kaya, pemainnya bintang, siapa kira-kira? Madrid ya? Madrid. Kamu? Barcelona Iya. atau Madrid atau Barcelona? Munchen. Coba lanjut, nomor 3 ada FC Barcelona. Turun 171 juta euro. Mengagetkan nggak nih nomor 3 doang nih? Dia Barca? semenjak sama Spotify desainnya keren sih. Oke. Terus ada yang kayak special edition sama Rolling Oh, Stone iya. gitu-gitu kan. Jadi terus selain itu juga desainnya keren tuh yang hitam. Jadi ya fansnya juga banyak kan. Iya. Wajar lah. Kalau gue suka banget yang third itu yang waktu kemarin dipakai lawan Atletico Madrid tuh. Kayak yang hijau ya. Dia gimana kayak dipakainya tuh keren gitu, dilihatnya keren gitu, bagus. Looks-nya Neon, nice. kelihatan banget di lapangan ya. Wah, Iya. ini Barca nih Barca, gitu kan. Barca. Nah, kayaknya dia apa homage juga gitu yang home nih. Dia apa dibelah gitu kayak zaman 99 tuh. Iya. Patrick Kluivert ya. Kayak setengah-setengah gitu. Tapi ya 171 juta euro cuma di peringkat 3 nih. Kalah sama 2 klub besar selanjutnya nih. Kira-kira siapa nih next-nya nih? Madrid. Madrid ya? Iya Nadif siapa? sih, Madrid nomor 1. Munchen. Munchen. Oke. Reveal. Selanjutnya top 2 Bayern Munchen. Madrid nomor 1 maksudnya. Ngomong-ngomong Bayern Munchen nih 171 juta euro. Tadi sama ya? Hah? Apa beda? Sama Barcelona. Dan emang fansnya juga banyak nih di Indonesia nih. Munchen Banyak salah satu sekali, klub banyak Jerman sekali. yang Apa nama fansnya aku lupa di Indonesia? Bayern ID.
Fans di Indonesia-nya banyak sekali ini. Dan tahun lalu sempat diprotes karena jersinya putih sama fansnya sendiri di Jerman. Sekarang Oh, back iya, to benar. merah hitam. Tapi sempat ada masalah kalau nggak salah sama UEFA karena nomor punggungnya nggak kelihatan kalau di TV gitu. Gimana? Ilmu nih buat ilmu dari gua musim ini UCL Iya. Munchen gak boleh pakai baju home. Oh, boleh? Gak boleh. Kenapa tuh? Gua nggak tahu kenapa gue lupa, tapi dia selalu pakai baju away atau third. Oh iya. Iya, coba ya perhatiin kalau di UCL. Dia kalau Hmm. nggak pakai putih pakai yang lain. Oh. Selalu seperti itu. Iya, musim ini. Musim ini. Ya? Oh, berarti musim bener ini. tuh UEFA ya, nggak boleh tuh. iya. Mungkin karena itu tadi gue lupa Mungkin karena alasannya. itu, iya, Tapi emang iya. keren yang putihnya juga. Hmm. Ini retro juga sabi nih yang dipakai Gnabry. Iya. Gimana, Div? Tapi ya ini beberapa klub yang fansnya tuh ada di seluruh entire world, seluruh Ya, dunia. betul. Jadi penjualan jersey mereka tuh benar-benar melesat gitu ya. FC Hollywood. Si FC Hollywood. Dan yang pertama, mungkin Madrid, bakal Madrid. ketebak nih ya. Bakal ketebak dan gampang banget. Nomor 1, klub sejuta umat. Real Madrid. 196 juta euro, cukup jauh dari Bayern nih. Waduh, Madrid gimana nih? Obvious ya nggak sih? Jelas nggak sih? Soalnya dia pemainnya juga top Ya. semua kan. Iya. Selain desain, pemainnya top. Mbappe, Vini, Bellingham. Jadi wajar sih. Wajar ya. Wajar. Wajar Tapi deh. gue suka dengan logo Adidas yang apa strip 3 yang seperti itu kayak nunjukinnya tuh klasik tapi keren gitu ya. Apakah standar menjadi logo itu sekarang? Apa balik lagi ke yang gitu? Kalau gue sih lebih prefer Yang klasik looks-nya ya? bagusnya yang gitu ya. Yang klasik ya. Gimana ya? Lu gimana ya? Yang klasik juga oke sih. Biar kayak fresh gitu loh. Fresh gitu ya. Hmm. Mungkin ditaruh di away atau di third ya. Iya. Jadi home-nya bisa yang Yang strip. iya. Tapi kalau yang kayak bunga itu tuh lebih kayak streetwear-nya gitu. Streetwear, ya. yes. Streetwear. Oke, itu dia klub-klub dengan penjualan terbesar dari bidang jersey revenue. Gimana kalau jadi owner klub nih? Seneng gak nih kalau revenue-nya gede di jersey nih? Oh iya dong. Jersey itu benar-benar ya pendapatan yang luar biasa bagi suatu klub gitu ya. Selain dari tiket penonton juga dari merchandise seperti jersey. Apalagi misalkan seperti Miami mempunyai Lionel Messi, penjualannya tuh juga sangat-sangat tinggi gitu ya. Memiliki pemain bintang seperti tadi Real Madrid menjadi nomor 1 penjualan tertinggi gitu. Jadi ya menguntungkan sekali gitu. Ya untuk apparel juga tentunya gitu yang menjadi sponsor utama. Terus baju-baju tim Liga 1 tuh bagus-bagus kan sebenarnya yang sekarang. Dan harganya sebenarnya terjangkau, benar. Jadi ya jangan beli yang KW-KW Betul. lah, beli di official store-nya. Official store. Jadi malu ya kalau dukung klub ini bajunya KW. Bener. Gitu. Tapi lu ada Mir? Chelsea asli Mir? Jujur nggak ada. Tapi gua nggak punya yang KW juga. Oke, ya itu boleh tuh. Tapi di Hmm. sini juga ada jersey klub 31 dan bagus untuk di looks-nya. Apa tuh? Victor Woi, Dietzen wah, dari itu PSM jersey apa tuh? Makassar. Ini jersey away-nya mereka, Jersey away-nya. tapi detail di belakangnya itu menunjukkan sesuatu arti dari Makassarnya sendiri. Oke, Dan pedang di ya. depannya itu ada logo dari kapal. Kapal, ya, kapal dimana- pinisi ya. Dimana waktu pas video rilis launching waktu jersey-nya itu dipakai oleh beberapa pemain PSM, langsung shootnya di Kapal juga ya. Iya, Wow. jadi klub-klub Liga 1 tuh sekarang keren-keren ya jersey-nya. Keren-keren. Dan bahkan Liga 2 pun juga ada beberapa kayak PSKC. PSKC Cimahi ya. Iya. Itu klub-klubnya keren semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen terakhir, yaitu di mana kita masuk di pro dan kontra. Nantinya Bung Nadif dan Bung Emir akan berargumen dari pernyataan-pernyataan yang saya luncurkan kepada mereka berdua. Sudah siap? Gas. Pernyataan pertama. Selain Harry Kane dan Robert Lewandowski, penyerang murni nomor 9 layak bermain di klub mediocre aja nih. Zaman sekarang butuhnya orang yang bisa mobile, bisa jadi kiri, bisa jadi kanan, jadi Gua dulu. CAM. Jadi silakan. Setuju? Atau pro atau kontra nih? Dulu. Gimana tadi? Jadi striker nomor 9 itu? Ya, selain Harry Kane dan Robert Lewandowski, Heeh. cuma layak bermain di klub yang mediocre aja. Berarti kayak Haaland gitu? Haaland kan modern. Oke, berarti ini yang mobile, Iya. kayak Harry Kane yang bisa Yang old style. oh yang old style. Yang modern kan Haaland. Heeh. Yang old style kan Harry Kane nomor 9. bisa Oke. main. Nomor 9 aja. Dari nomor Steve. 9. Iya. Iya. Sebenarnya kayaknya udah langka ya
nomor 9 sekarang kayaknya kalau ada striker bagus langsung dipatok mahal gitu kayak Gyökeres gitu kan. Sekarang lagi digoreng harganya. Terus Højlund dari Atalanta langsung dibeli mahal. Jadi kayaknya emang nomor 9 nih susah buat dicari klub gede gitu. Dan bukan mereka bisa main di bawah aja sih. Gue kontra karena emang kayaknya stoknya dikit menurut gue. Stoknya dikit. Yang striker bagus pure nomor 9 tuh dikit. Jadi kalau ada yang bagus itu udah susah banget. Jadi kontra. Oke, Nadif. Ya gue juga kontra sebenarnya karena memang mencari striker itu ya sangat sulit, apalagi untuk mencari striker yang beneran murni atau mencari striker yang bisa untuk mengimbangi gelandangnya itu emang sulit. Jadi gue juga kontra sama kayak. Oke. Nggak ada yang pro nih ya? Enggak. Berarti memang kayak di timnas Indonesia mau naturalisasi striker dari Belanda, pusatnya juga nggak ada ya kan. Iya benar. Itu kan sering bilang pusatnya juga masih Memphis Depay gitu. Jadi emang lagi krisis striker di dunia ini. Dan itu dia jawabannya. Kita langsung ke pernyataan nomor 2. Pro atau kontra? Away goal di UEFA Champions League harus dibalikin. Kontra. Aku kontra. Gue kontra tuh? karena gue melihat bahwa yang sekarang tuh menurut gue sebagai gue pernah bermain dengan platform seperti itu. Nah, gue merasa yang sekarang aja lah yang pro. Ya udah 1-0, ya udah balik lagi 1-0 aja sama gitu. Gitu. Oke, gue biar beda gue pro karena bumbunya tuh beda kan. Away goal kayak lu gak bisa skornya imbang tapi away goalnya beda, ya harus mainnya sampai all out gitu. Kayak Spurs lawan Ajax 2019 itu kan menangnya away goal kan. Nah itu drama-dramanya bumbunya beda tuh. Jadi saya pro balikan away goal. Oke. Next nomor 3. Setelah Piala Dunia 2026, baik Indonesia lolos atau enggak ke Piala Dunia nih, tren timnas akan perlahan menurun dan tidak akan seramai sekarang. Pro atau kontra? Kontra. Karena Indonesia harus tetap eksis di dalam dunia sepak bola. Mau kapanpun, mau bagaimanapun pemainnya, rakyat Indonesia harus terus mendukung sepak bola Indonesia, timnas Indonesia, dan pemain muda akan terus lahir dan terus terbit karena yang sekarang itu adalah menunjukkan kualitas dari usia dininya, karena mereka usia dini melihat senior-senior mereka bermain luar biasa, ada beberapa bermain di Eropa, sehingga itu menunjukkan kualitas dari timnas Indonesia, sehingga nanti pemain-pemain dini akan menjadi pemain-pemain yang hebat di kemudian hari, sehingga timnas Indonesia akan terus eksis di dalam dunia sepak bola. Merdeka! Bung Emir. Gua kontra karena emang kita kan negara bola ya, suka bola. Jadi kayaknya selama pemain-pemain ini juga masih jago, selama pemain-pemain diasporanya masih jago, masih main di luar, ganteng-ganteng ya kan, fansnya banyak, jadi gak bakal turun sih. Hype-nya kayaknya bakal terjaga lah. Kalaupun turun gak drastis lah. Oke, kontra dua-duanya nih ya. Ya. Oke, kalau begitu kita tutup Top of the League hari ini. Episode 7, dan ya itu dia segmen-segmen yang menarik yang bisa kalian tunggu di Top of the League episode selanjutnya. Gua Hanif mewakili Bung Nadif dan Bung Emir. Ciao. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dingin, Persib di atas. Wih.